Ada satu pernyataan yang seringkali membuat orang Katolik mundur ketika berbicara tentang gereja Katolik, tentang devosi, tentang Maria dan lain-lain. Apa itu? Ada orang berkata begini, orang Katolik itu lebih banyak mempromosikan gerejanya daripada memperkenalkan Kristus. Dan seringkali kalimat ini efektif ya, membuat orang Katolik mundur, tidak lagi berbicara tentang Katolik sebagai satu kelompok dan lebih berbicara dalam tingkat humanitas semata, yang ateis pun melakukannya. Oke, saya mau berkata begini, tapi sebelumnya pace bene. Di media sosial orang melakukan apa saja, oke? Mulai dari yang kita pikir berguna sampai yang tak berguna sekalipun. Ada tontonan yang menarik sekalipun tidak memberi sumbangan kepada kita. Contohnya menarik menonton mukbang. Makan sebanyak-banyaknya sampai lebihan, sampai mau muntah. Tapi kita tonton loh di media sosial. Nah, tidakkah ada gunanya kalau kita berbicara tentang Katolik? Katakanlah berbicara tentang Katolik tidak sungguh sempurna menggambarkan Kristus. Tetapi tidakkah masih lebih berguna berbicara tentang Katolik daripada membagikan sesuatu yang lebih memboroskan sesuatu, lebih menunjukkan kemewahan-kemewahan yang membuat orang lain malah makin malang hidupnya. Begitu ya. Di media sosial banyak kita temukan konten-konten macam-macam, banyak berguna, banyak yang sepertinya tidak berguna, banyak yang memang tidak berguna untuk kita. Nah, mengapa menjadi masalah kalau ada orang yang berbicara tentang iman kekatolikan? Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan salah, banyak juga orang yang berbicara tentang Kristus tetapi menunggangi nama Kristus. Oke? Untuk kepentingan lain. Pelan-pelan menjadi seperti motivator. Berbicara tentang kegagalan, berbicara tentang perasaan sedih, tentu itu baik. Tetapi tidak semua orang yang berbicara tentang Kristus berbicara tentang hidup kekristenan. Bacaan hari ini menarik. Apa kata Yesus? Siapapun yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, rinegi se stesso, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Itu yang gampang diucapkan tetapi sulit mempraktekkan. Tapi itulah poin penting dari mengikut Kristus. Oke, tidak melulu soal lihatlah konten yang dinikmati tentang Kristus sekarang ini. Rezeki melimpah, sehat terus, maunya panjang umur terus. Dan itu sering dikaitkan dengan menyebut nama Kristus. Tetapi Kristus sendiri sudah memberi instruksi. Kalau mau berbicara tentangku, mau mengikuti aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikuti aku. Mamma mia, itu tidak gampang. Tetapi standar sudah diberi kepada kita. Dan itu yang kita mau coba usahakan. Dan ketika kita berbicara tentang Katolik, kita berusaha juga membahas yang Kristus ucapkan ini. Syukur bahwa dengan berbicara tentang Kristus, gereja Katolik menawarkan tentang memikul salib juga. Dan dengan itu kita menemukan kebahagiaan bersama Dia. Kesanggupan untuk menanggung kesulitan, memikul salib. Karena Kristus sendiri sudah melakukannya. Dia tidak lari dari kenyataan. Nah, saya pikir oke, mungkin ada saja kurang percaya diri, menjadi kurang percaya diri berbicara tentang kekatolikan ketika orang lain berkata, kalian itu lebih banyak berbicara tentang agama dan tradisi kalian daripada Kristus. Lebih baik berbicara tentang tradisi yang menurut orang lain omong kosong, daripada berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih tidak berguna, yang ternyata dilakukan oleh banyak orang. Pak Cebene.